Sudah menjadi rahasia umum jika di sebuah organisasi ketentaraan memiliki satuan khusus atau elit. Biasanya pasukan khusus ini diseleksi secara ketat untuk mencari tentara yang paling bagus di satuannya. Tujuan dibentuknya satuan elit tentu untuk menjalankan misi-misi khusus yang membutuhkan kemampuan lebih. Tidak seperti namanya, beberapa pasukan elit di dunia justru memiliki kostum dengan tampilan yang menyeramkan. Tampilan ini biasanya digunakan untuk memberikan efek psikologis terhadap lawan di medan pertempuran. Yang berikut daftar tentara elit dunia dengan tampilan paling mengerikan. Huntsman Corps. Korps Jaeger, juga dikenal sebagai Korps Pemburu, adalah pasukan operasi khusus elit dari pertahanan Denmark, bagian dari Komando Operasi Khusus sebelumnya dari Angkatan Darat Kerajaan Denmark yang berbasis di Pangkalan Udara Aalborg. Huntsman Corps atau Korps Pemburu sendiri adalah pasukan elit yang dimiliki oleh Denmark yang bisa dikatakan sebagai pasukan katak ala Denmark. Anggota Huntsman Corps hanya berjumlah 150 tentara yang dipilih dari tentara yang terbaik dari seluruh angkatan bersenjata. Nuansa horor dan menyeramkan telah menyelimuti perawakan pasukan elit satu ini. Tidak hanya bermodalkan tampang yang menyeramkan, Huntsman Corps juga memiliki kemampuan anti-teror, demolisi, serangan amfibi, sabotase, dan pengintaian. Huntsman Corps milik negara Denmark ini sangat memegang keras kerahasiaan dengan semboyannya yang lebih memilih beraksi daripada dikenal. Menghadapi ancaman yang muncul dari Swedia, Prusia, dan juga Inggris Raya, Denmark menciptakan pasukan infanteri ringan dari pemburu dan penebang kayu. Sepanjang Perang Dingin, tugas utama Jaeger adalah unit mengintai jarak jauh yang terkenal luas karena keterampilan mereka dalam operasi parasut. Di era setelah Perang Dingin, pasukan ini dikerahkan untuk pertama kalinya pada tahun 1995 ke Sarajevo dengan 6 orang tim counter sniper. Menyusul munculnya perang global melawan teror, pasukan pemburu ini dimodernisasi untuk lebih menghadapi ancaman terorisme global yang berkembang. Dengan demikian, Huntsman Corps meningkatkan kemampuan mereka dalam keterampilan kontra terorisme sambil tetap mempertahankan keunggulan mereka dalam operasi pengintaian. Kopaska TNI AL. Komando Pasukan Katak atau Kopaska atau satuan khusus milik TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Koarmada dan bertanggung jawab langsung kepada KSAL. Komando Pasukan Katak biasa mengemban tugas operasi rahasia seperti operasi amfibi, operasi khusus, dan dukungan-dukungan lain untuk memperlancar operasi-operasi TNI Angkatan Laut. Tidak mudah untuk menjadi bagian dalam satuan ini sebab tidak hanya bermodal fisik yang baik atau kemampuan yang mumpuni. Sebagai seorang prajurit Kopaska, dalam beberapa penampilannya dan setiap mengikuti gelar pasukan, Kopaska seringkali tampil sangar dan juga menyeramkan. Selain memanggul senjata besar, mereka juga mengenakan sebuah masker tengkorak. Oleh karena itu, penampilan tersebut membuat banyak orang yang melihatnya berdecak kagum sekaligus serasa ketakutan. Selain sangar, tentunya Kopaska memiliki fisik yang prima sebagai sebuah pasukan elit. Penampilan sangar terakhir mereka ditujukan saat parade merayakan HUT TNI di Surabaya, dan karena penampilan itu pasukan ini paling banyak disorot oleh dunia. Korps ini secara resmi didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Indonesia waktu itu Soekarno untuk membantunya dalam masalah Irian Jaya. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal musuh dan sabotase pangkalan musuh. Selain itu, pasukan ini juga bertugas penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai, pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut atau maritim counter-terrorism. Jika tidak sedang ditugaskan dalam suatu operasi, tim-tim detasemen pasca dapat ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP, seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Navy SEAL School Mask. US Navy SEAL atau the United States Navy Sea, Air, and Land adalah pasukan khusus Angkatan Laut Amerika yang disiapkan untuk melakukan operasi tempur non-konvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontra terorisme, dan operasi khusus lainnya.
Diketahui bahwa pasukan ini disebut-sebut sebagai pasukan terbaik kedua di dunia di bawah pasukan alat Inggris yaitu Special Air Service, di mana pasukan ini seringkali dilibatkan dalam berbagai pertempuran maupun pembebasan sandera. Selain itu mereka juga ikut beroperasi dalam misi-misi rahasia yang digelar oleh militer Amerika Serikat di seluruh belahan dunia. Navy SEAL sendiri terdiri dari 12 tim dengan medan operasi mulai dari Timur Tengah dan seluruh dunia. Dari keseluruhan ada tim 3 yang memiliki penampilan ekstrim hingga dikenal ke seluruh dunia. Saat terjun ke Afghanistan, tim 3 mengenakan masker berlogo tengkorak saat berada di medan pertempuran. Diketahui bahwa penampilan mereka ini terinspirasi dari tokoh pahlawan super buatan Marvel, yaitu The Punisher. Sampai saat ini tidak jelas personel mana yang mengenakan pertama kali hingga masker tersebut dikenakan oleh seluruh tim. Namun penampilan seperti malaikat maut ini membuat pasukan Amerika tersebut terlihat lebih sangar saat berhadapan dengan musuh-musuhnya. Mereka yang terpilih menjadi anggota Navy SEAL dilantik setelah menyelesaikan pendidikan dasar Basic Underwater Demolition SEAL dan program khusus yang disebut SQT atau SEAL Qualification Training. Setelah itu mereka baru kemudian berhak menyandang badge khusus The SEAL Trident, di mana badge ini merupakan tanda pengenal buat anggota SEAL dalam pertempuran bersama dengan unit pasukan khusus lainnya. ROC, Tentara Republik Tiongkok atau ROKA, yang sebelumnya dikenal sebagai Tentara Tiongkok dan secara resmi sebagai Tentara Taiwan, adalah cabang terbesar dari Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok. Diperkirakan 80% dari Angkatan Darat ROC terletak di Taiwan, sedangkan sisanya ditempatkan di Kepulauan Penghu, Kinmen, Matsu, Dongsha, dan Taiping. Beberapa waktu lalu, mungkin banyak yang merasa ketakutan ketika melihat Taiwan memamerkan topeng untuk pasukan elitnya. Bukan sembarang topeng yang dipamerkan tersebut sebagai tribute gear untuk pasukan elitnya yang terbuat dari bahan Kevlar ballistic. Bahan dari topeng itu merupakan bahan yang sama dengan bahan rompi anti peluru yang kuat yang digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Walaupun memiliki bentuk yang simpel dengan warna hitam doff, namun topeng ROC ini tetap terlihat menyeramkan. Diketahui bahwa topeng Kevlar Ballistic ROC memiliki panjang 11,2 inch, lebar 7,2 inch dengan berat 2,5 pon. Dengan atribut dari ujung kaki sampai ujung kepala serba hitam, banyak yang menjuluki pasukan ROC milik Taiwan ini sebagai pasukan dari neraka. Terkait kemampuan yang tidak perlu diragukan lagi, pasukan elit Taiwan ini tidak kalah seram dengan perawakannya. Badri 313 Taliban. Batalion Badri 313 adalah unit militer elit tentara Imarah Islam dari Imarah Islam Afghanistan. Nama unit ini berkaitan erat dengan jaringan Haqqani yang dilaporkan telah memberi mereka pelatihan khusus. Unit elit Taliban seperti Badri 313 telah dilaporkan sebagai kritis dalam pengambilan Afghanistan yang diikuti oleh unit elit Taliban lainnya, yaitu unit merah. Beberapa waktu lalu foto-foto dan video dari Batalion Badri 313 pasukan elit Taliban beredar di media sosial. Sayap media Taliban merilis propaganda baru dengan menampilkan foto-foto pasukan Badri 313 lengkap dengan seragam, sepatu bot tempur, perlengkapan taktis, dan kacamata penglihatan malam. Dalam video yang beredar tersebut terlihat anggota pasukan Badri 313 yang sedang membawa senjata curian dari militer Amerika Serikat. Anggota Badri 313 membawa senapan serbu M4 karabin buatan Colts Manufacturing Company Amerika Serikat. Selain itu ada juga helikopter dan pesawat serang ringan, termasuk 35 helikopter Sikorsky UH-60 Black Hawk Amerika yang kini dilaporkan berada di bawah kendali Taliban. Pasukan elit ini berbeda dengan pejuang Taliban yang biasanya mengenakan sorban dan rompi atas shalwar kamis. Diketahui bahwa militan Taliban ini masih membawa senapan Kalashnikov buatan Rusia. Gambar-gambar tersebut memperlihatkan bagaimana Taliban mengubah citra mereka dari milisi Taliban yang berpakaian tradisional dan jarang muncul dengan persenjataan berat atau pakaian militer lengkap. Nama Batalion Badri sendiri diambil dari Perang Badar, yaitu perang yang dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Saat itu baginda Nabi Muhammad berhasil memimpin pasukan dengan jumlah 313 orang. GIGN atau Grupo de Infantería de la Gendarmería Nacional adalah unit
taktis polisi elit di Gendarmerie Nasional Perancis. Misi dari pasukan ini termasuk kontraterorisme, penyelamatan sandera, pengawasan ancaman nasional, perlindungan pejabat pemerintah, dan penargetan kejahatan terorganisir. Disebut mempunyai pelatihan senjata api terbaik di dunia, Gegen layak diperhitungkan oleh militer dunia. Diketahui bahwa pasukan ini telah melakukan berbagai operasi dan misi besar-besaran telah berhasil mereka taklukkan. Hal ini membuat Gegen memiliki catatan yang lumayan dan sangat membanggakan, dan salah satunya adalah dalam misi penyelamatan Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Mulai aktif 1 Maret 1973, Gegen mempunyai semangat sebagai pasukan elit yang bisa melakukan serangan brutal sekaligus sangat sulit diprediksi. Bagian dari National Gendarmerie ini dilatih untuk melakukan misi penyelamatan kontrateroris dan sandera. Di bawah komando letnan berpengalaman, satuan khusus Gegen segera menjelma sebagai raksasa baru di dunia pasukan khusus dunia. Sejak pembentukannya tercatat Gegen sudah mengambil lebih dari 1000 operasi, membebaskan lebih dari 500 sandera, menangkap lebih dari 1000 tersangka, dan membunuh 12 teroris. Penyelamatan penting membuat nama Gegen ini semakin bersinar, diantaranya adalah pembebasan 30 anak dari bus sekolah yang ditangkap oleh Front Pembebasan Pantai Somalia di Djibouti.